Pelajaran kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 5 SD Negeri 1 Balikondang, dengan tema meneladani kisah para nabi, bagian yang kedua. Materi hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengetahui kisah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan meneladani sifatnya. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Ilyasa alaihissalam, serta Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah keteladanan dan sifat dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang kita akan belajar tentang kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Lanjut materi hari ini, kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas bin Yasin bin Fanhas dari keturunan Nabi Harun bin Imran. Garis keturunannya yaitu keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Lalu periode sejarahnya yaitu 910 sampai 850 sebelum Masehi. Tempat diutus yaitu di Libanon pada tahun 870 sebelum Masehi. Tempat meninggalnya atau wafatnya itu menurut kisah Islam ia tidak wafat tapi diangkat ke sisi Allah. Sebutan untuk kaumnya yaitu orang-orang Finisia dan Bani Israel di Libanon. Nabi Ilyas. Pada saat Nabi Ilyas diutus untuk menegakkan agama Islam, itu agama Allah SWT, Allah menurunkan bencana yang ditampakkan kepada kaum Bani Israel yang menyekutukan Allah. Karena kedurhakaan kaum yang masih termasuk Bani Israel itu sudah melampaui batas, kemudian Allah SWT menurunkan azab, yaitu kemarau yang panjang selama 3 tahun lamanya. Semua tanaman dan hewan mati dan mereka pun kelaparan. Kaum Balbak akhirnya menyadari kesalahan yang mereka lakukan. Mereka lalu bertobat dan merobohkan patung-patung yang biasa mereka sembah. Karena mereka sudah sadar, Nabi Ilyas lantas memohon kepada Allah SWT agar menurunkan hujan ke kota Balabak. Namun setelah menikmati kemakmuran hidup, kaum Balbak kembali ingkar. Karena mereka kembali ingkar, lalu Nabi Ilyas pun berdoa agar Allah menarik kembali nikmat yang telah diberikan kepada kaumnya. Akhirnya mereka kembali ditimpa bencana yang lebih dahsyat daripada bencana sebelumnya. Kenapa Nabi Ilyas berpindah-pindah tempat? Kaum Balbak yang durhaka menaruh dendam dan membenci Nabi Ilyas. Mereka lalu menganiaya Ilyas dan pengikutnya. Demi keamanan, Nabi Ilyas lantas hidup berpindah-pindah tempat dan rumah untuk menghindari kejaran mereka. Dengan kekuasaan Allah SWT, setiap rumah kosong yang sempat Ilyas masuki selalu tersedia makanan. Kebiasaan tersebut lama-lama diketahui oleh orang-orang durhaka, yaitu kaum Balbak. Jika mereka mendapat makanan di sebuah rumah kosong, mereka yakin rumah tersebut kemungkinan pernah disinggahi oleh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, siapa nama patung yang suka disembah Bani Israel? Jadi karena kedurkaan kaum Balbak yang menyembah berhala,
Ilyas mendapat tugas dari Allah SWT untuk melarang kaum Balbak memuja Baal, seorang wanita cantik. Namun kaum Balbak menolak seruan Ilyas. Bahkan ketika wanita itu telah mati, kaum yang tinggal di kota Balbak itu malah membuat patung Baal yang besar dan cantik. Lalu mereka memuja dan menyembahnya. Di depan patung Baal, kaum Balbak tak segan melakukan perbuatan yang amat menyesatkan. Mereka menyembah patung Baal, mabuk-mabukan, lalu berjudi. Setelah Nabi Ilyas kembali kepada Allah, maka diturunkan lagi Nabi Ilyasa. Siapakah Nabi Ilyasa itu? Ketika Nabi Ilyas sudah berusia lanjut, Allah SWT mengutus Ilyasa untuk melanjutkan tugas dakwah Nabi Ilyas kepada kaum Balbak. Setelah Ilyas diangkat ke langit, Ilyaslah yang meneruskan dakwahnya. Ilyasa menyampaikan ajaran-ajaran yang ditinggalkan Nabi Ilyas tentang ketuhanan dan keimanan kepada kaumnya. Namun sepeninggal Nabi Ilyas, satu persatu penduduk Balbak kembali menyembah patung Baal. Mereka hidup berfoya-foya, mabuk, berjudi di depan patung Baal. Kesesatan ini dimulai oleh para penguasa Balbak yang menaruh dendam pada Nabi Ilyas. Mereka juga sempat menganiaya pengikut Nabi Ilyasa, tapi alhamdulillah penganiayaan itu hanya berlangsung sebentar. Tidak semua penduduk Balbak setuju, sebab pengikut Ilyasa juga masih bagian dari keluarga mereka. Akhirnya penganiayaan itu dihentikan. Peringatan Ilyasa kepada kaumnya membuahkan hasil. Mereka takut dengan azab dari Allah SWT, sehingga mereka menaati perintah dan ajaran Nabi Ilyasa. Kaum Balbak pun kembali hidup aman dan makmur. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah SWT. Akan tetapi setelah Nabi Ilyasa alaihissalam wafat, kaum Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah SWT. Pada akhirnya Allah SWT melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya. Jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pelajaran yang kita dapat petik dari kisah tersebut adalah sebagai berikut. Nabi Ilyasa alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus untuk belajar dan kurangin dalam bermain. Dan materi peneladani kisah para nabi bagian 2 dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran kelima. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan di pekan yang akan datang. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti di akhir pembelajaran ini ada video tentang kisah Nabi Ilyasa, dan Ibu akan memberikan tugas dengan materi kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Terima kasih. Nabi Ilyasa adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Silsilah Nabi Ilyasa adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyasa sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar.
Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyasa yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyasa kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas seizin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyasa kecil saat berdakwah. Ilyasa turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyasa muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyasa tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyasa alaihissalam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau, dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyasa menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyasa alaihissalam diangkat menjadi raja. Saat Nabi Ilyasa alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi keturunan oleh Allah, maka Nabi Ilyasa mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Dan nyatanya tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini kecuali seorang pemuda bernama Basyar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Basyar saat menjadi raja pengganti, ia mendapatkan gelar Zulkifli atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi sebagai berikut. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Nah teman-teman, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat, dan mohon koreksi jika ada kesalahan dalam video ini. Hi, thank you for watching our video. Please subscribe to make us more excited about creating the next content. Do not forget watching our other videos and see you.